Kemudian item yang lain yang perlu Anda camkan adalah tentang pendekatan teknologi atau pendekatan metodologi pada pengelolaan basis data yang tentu berbasis sistem, bahwa ada dua pendekatan kemarin, file based approach dan database approach. Ada dua itu. Nah, yang pertama yang tradisional kemarin yang ini yang file based processing. Kemudian yang kedua adalah yang pendekatan baru. Pendekatan barunya adalah yang ini, menggunakan sebentar ya, saya double zoom ini, saya cross check sebentar, maaf. Oke, ini yang kedua, pendekatan yang kedua, kita menggunakan pola DBMS, ya, Database Management System, dan untuk seterusnya pembahasan kita yang jelas adalah kita pembahasan berbasis DBMS. Jadi kita tidak lagi membahas lebih detail tentang yang pendekatan yang tradisional yang pertama, tapi pendekatan kedua inilah yang kita gunakan. Nah, prinsipnya itu. Next, nah kemudian kemarin ada ini ya definisi basis data. Nah, ini saya berpindah satu slide ke slide yang lain, lebih cepat saya kalau keluar begini ya. Ini saya copy ke PPT kedua, PPT file berikutnya. Ini untuk kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk ke chapter 2, minggu yang lalu saya berikan Anda untuk latihan semacam pretest gitu untuk dengan kasus ya. Kemarin saya berikan video tentang apa, khususnya tentang e-tilang, elektronik apa kemarin ya, traffic. Kemudian saya minta Anda mencoba membuat struktur basis data. Nah, sudah banyak yang saya mengerjakan. Dari jumlah peserta kita itu 115 kalau nggak salah. Oh, di sini malah studinya 126. Mungkin ada pengamat, pengamat nanti bisa lapor ke saya untuk biar kita sama-sama nyaman ya, yang di luar peserta resmi basis data. Kemudian balik ke yang tadi, bahwa kalau di file di portal pesertanya sekitar 115 kalau nggak salah. Ada 115 itu ada 109 yang sudah mengumpulkan ya, sudah mengumpulkan tugasnya. Sorry, ini Anda masih melihat PowerPoint ya, belum melihat Chrome ya. Sorry, saya share-nya saya ganti nih. Masih lupa ini. Share screen-nya total screen aja. Oke, layar Chrome sudah bisa dilihat, browser? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi ada 109 yang sudah mengumpulkan. Saya belum melihat detail, tapi 1-2 saya lihat salah sebagian di antaranya ini ada yang menarik. Jadi tools jangan menjadi halangan ya. Ini punyanya Alvia Maharani Julian. Ini fotonya ini saya sulit menerjemahkan ya, ini ya foto DP-nya ini ya. Gambar apa? Kayak pakai masker gitu. Tapi yang di masker hidung dan mulutnya terbuka. Nah, enggak masalah. Jadi ketika hanya untuk sebuah latihan, maka Anda mengerjakan dengan cara tulis tangan pun it's okay, enggak masalah. Jadi tools jangan menjadi penghalang. Nah, kecuali nanti kalau praktikum memang Anda mungkin kalau install software, nanti praktikumnya Mbak Diti ya. Dan juga nanti yang koreksi-koreksi ini, nanti yang akan memberikan nilai nanti kerjasama saya dengan Mbak Diti. Makanya ini grade-nya belum saya berikan, nanti biar Mbak Diti aja. Oke. Nah, kemudian prinsipnya karena tabel-tabel ini kemarin contoh tabelnya sudah saya berikan, gitu. Tinggal Anda membuat strukturnya. Prinsipnya struktur kayak anggap aja nggak ada yang salah ya. Meskipun nanti kalau dikoreksi detail ya pasti ada yang double, pasti ada yang salah, misalnya gitu. Misalnya aja ini ada pengendara, ini ada nama, ya, pengendara dan nama pengendara. Tapi di sini juga ada ketika ngomong rahasia, identitas, nama pekerjaan, ini tentu kan pengendara juga ya.
Nah, ini seperti ini misalnya ini adalah termasuk pencatatan yang duplikasi, yang double. Nah, ini yang perlu dihindari. Tapi next. Nah, tentang bagaimana mencegah duplikasi seperti ini tidak kita bahas semester sekarang. Ini kita membahasnya nanti semester depan waktu basis data lanjut. Nah, ini sementara masih oke aja. Oke, nah kemudian contoh jawaban yang saya berikan sudah saya unggah di Classroom, ada di sana ya. Nah, ini contohnya ada di sini. Ini bisa dilihat. Nah, ini misalnya seperti ini. Jadi basisnya tilang. Ini saya sengaja saya tengah, ini garisnya kurang geser sedikit. Tilang, ini ada yang ditilang adalah pengendaranya. Pengendara bisa ditilang kalau dia naik kendaraan. Jadi kalau nggak naik kendaraan, kok tiba-tiba Anda dapat tilang, ya jangan mau. Karena pasti ada kendaraan, Anda pasti sedang naik kendaraan. Oke, kemudian meskipun ini elektronik, nanti pasti ada petugas yang berinteraksi di sana. Kemudian karena ini elektronik tilang, maka pasti pantauannya lewat CCTV, sehingga kita catat kode CCTV-nya dan sebagainya. Kemudian ada jenis pelanggarannya. Nah, inilah kemudian ada ini ya namanya yang saya beri warna apa ini orange muda ya. Ini nama tabelnya, judul tabelnya. Pengendara, kendaraan, tilang, petugas CCTV dan jenis pelanggaran adalah nama tabelnya. Kemudian yang saya beri warna biru, ini adalah kunci atau kolom kunci atau primary key nanti istilahnya, kunci primer. Di masing-masing tabel pasti ada. Nah, ini ada yang dua primary key-nya, nanti kita bahas berikutnya. Yang jelas ini masing-masing punya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi Anda bisa mau bagi yang belum silakan dipelajari lagi. Yang sudah Anda bisa compare. Yang kolomnya lebih banyak, it's okay, tidak masalah. Tapi prinsipnya sekarang tidak ada yang salah. Yang penting Anda belajar dulu memahami bahwa ketika kita ngomongkan basis data ya di sini, maka kita ngomongkan sekumpulan ini tabel-tabel, gitu. Sekumpulan tabel-tabel yang saling terkait antara tabel satu dengan tabel yang lain. Misalnya ini antara ini tabel pokoknya adalah ditilang, ini terkait dengan NIK sebagai siapa sih yang kena tilang. Kemudian kok kena tilang itu dia naik mobil apa? Mobilnya ada di sini. Kemudian dia kedetek melakukan pelanggaran di mana? Oh, kedetek oleh CCTV. Kemudian dia ngapain waktu kedetek oleh CCTV? Oh, ternyata ngebut. Nah, ngebutnya itu catatannya di sini. Kemudian pada saat dia ngebut ketahuan CCTV yang melakukan proses apa ya? Proses penerbitan surat tilang itu siapa? Nah, ini ada petugasnya. Nah, nanti masih lanjut sebenarnya. Nanti kan surat tilang kemudian dikirimkan ke alamat. Nanti ada proses pengiriman surat tilang segala macam ya. Ini belum selesai. Tapi ini baru pencatatan tilang saja. Oke, itu sebagai contoh kasus saja. Kasus elektronik tilang yang ini merupakan salah satu contoh penerapan basis data. Nanti pada dunia nyata kita akan ketemu dengan hal tersebut. Namun mudah-mudahan kita tidak harus kena tilang gitu ya. Hati-hati aja sekarang. Ya, oke. Nah, itu kasus minggu yang lalu. Kemudian kita balik ke materi. Pada kali ini kita pelajari singkat. Kalau zooming begini itu memang nyamannya paling sekitar setengah jam saja, setengah jam 45 menit. Kalau lebih dari itu pasti bosan. So, oke, chapter 2 kita ngomongkan environment. Apa itu environment? Ada yang tahu terjemahannya environment apa? Lingkungan, Pak. Kira-kira lingkungan ya. Database environment itu lingkungan database, lingkungan basis data. Kok kita bicara lingkungan, maksudnya apa ya? Lingkungan bukan berarti rumah, kemudian ada kebun, ada jalan raya, bukan begitu. Tetapi kita belum membahas tentang basis datanya, tetapi sekitaran basis data itu ternyata ada banyak hal yang perlu kita coba pahami. Ini diantaranya bahwa ketika kita mau basis data, kita diskusi basis data, itu kita perlu ngomongin tentang arsitektur. Bahwa arsitektur kita ini nanti adalah arsitektur 3 level. Nanti ada detailnya. Dan 3 level itu apa saja, kemudian bahwa ada bahasa basis data, ada model data, ada modeling, ada DBMS, software komponen,
client server, monitoring, dan seterusnya. Itu yang ada di sini. Nah, oke, balik ke definisi basis data. Tadi dari kasus ETLE tadi ya, ETLE, kita bisa mengambil definisi ini. Ini definisi yang saya ambil dari buku utama yang kita pakai. Kumpulan data yang secara logika saling berhubungan, dapat digunakan bersama-sama. Share, ini kuncinya. Saling berhubungan, dapat digunakan bersama-sama. Kemudian, oh ini Inggrisnya ini, oke ini abaikan. Kemudian data secara logika saling terhubung meliputi identitas, atribut, relationship yang melekat pada organisasi yang bersangkutan. Ada definisi lain yang saya ambil dari websitenya ini, Decoding. Decoding ini lembaganya lumayan bagus ya. Sering menyelenggarakan pelatihan-pelatihan gratis, bahkan kadang-kadang ada diberi beasiswa. So silakan sering-sering Anda eksplorasi ini decoding.com. Ada pelatihan-pelatihan yang bagus di sana. Nah, ini di website ini boleh dilihat ada kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaan. Nah, kemudian dalam pengelolaan tersebut pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi ataupun membuang informasi. Oke, itu ya. Jadi prinsipnya kita ngomongin basis data itu ngomongin tentang kumpulan data terserah sudah diatur terserak tetapi sudah diatur ya, ada di banyak file, banyak tabel, saling berhubungan, tapi bukan hanya untuk sekedar disimpan saja, bahwa sesuatu yang kita simpan itu dalam rangka suatu saat kita harus dicari, suatu saat harus disimpan lagi, mungkin perlu dibuang, mungkin perlu diupdate dan sebagainya. Oke, itu secara definisi. Next, masih seputar database lagi. Jadi kalau kita ngomongkan database itu menyediakan view. View itu agak susah diterjemahkan ya. Saya menerjemahkan dengan penampakan aja deh. Penampakan. Namanya penampakan itu kan nggak real ya kadang-kadang ya. Sudut pandang lah kita. View, penampakan sudut pandang. Misalnya begini. Kalau kita memegang botol, saya bisa tunjukkan nggak ya di lewat kamera ini ya. Misalnya begini, saya punya botol ini. Boleh aja, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak saya pegang botol hitam? Terlihat. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Nah, botol ini kalau kita lihat secara memanjang, secara memanjang begini, maka kita melihat ini seperti segi empat gitu kan, seperti segi empat panjang atau 4 persegi. Kalau saya dulu menyebutnya 4 persegi panjang, guru saya dulu ngajarnya. Tapi istilah sekarang kalau nggak salah segi empat atau apa ya, pokoknya panjang ya. Dia punya panjang, punya lebar. Ini view dari kalau kita lihat secara memanjang begini. Tapi kalau kita lihat, saya putar botolnya. Nah, saya putar begini, dilihat dari kejauhan, bentuknya apa? Lingkaran. Pak. Nah, lingkaran bulat. Ini lingkaran bulat. Sebentar kalau saya putar begini tadi, ini memanjang, ya, 4 persegi panjang. Pertanyaan saya, yang memanjang ini dengan yang kalau saya putar di sini bentuknya lingkaran, ini bendanya sama nggak? Sama. Sama, Pak. Oke. Beda view, Pak. Beda view, beda penampakan, beda sudut pandang gitu ya. Nah, ini botol ya. Botol bisa kita lihat dari sini sebagai sebuah lingkaran. Kemudian kita lihat dari sudut sini, dari sisi sini ini menjadi segi 4 ya, segi 4, segi panjang, persegi panjang gitu. Tapi ini bendanya sama. Nah, apa namanya? Padanan ini berlaku untuk basis data. Jadi basis data itu sebenarnya sesuatu yang besar yang bisa kita tengok dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sudut pandang itulah yang disebut dengan view. Kira-kira gitu.
Nah, view atau sudut pandang. Nah, nantinya ketika kita sudah sedang bermain dengan view, maka kita sebenarnya nggak pengen lihat detailnya, gitu. Udah detailnya abaikan aja. Yang penting pokoknya saya lihat lingkarannya aja. Yang penting saya lihat segi 4 segi panjangnya aja. Dalamnya isinya apa nggak tahu. Yang sisi sini isinya bentuknya kayak apa nggak tahu. Saya mau hanya melihat sini. Atau pas kalau begini, ya saya hanya mau lihat ininya saja, gitu. Nggak mau lihat detail. Nah, kadang-kadang gitu. Nah, kemudian nanti user yang berbeda dengan level berbeda akan melihat data dengan cara berbeda. Ibaratnya ini tadi, ini user yang ada di arah sini. User yang ada di arah sini melihatnya lingkaran. Dia nggak pernah lihat bahwa ini segi 4. Demikian juga dengan kasus begini. Ini user dari arah sini, dia nggak melihat bahwa ini adalah botol lingkaran. Dia melihatnya ini segi 4 aja, segi panjang. Kayak gitu. Pernah mendengar dongeng tentang gajah dan 3 orang buta? Ada yang pernah dengar? Belum, Pak. Belum pernah? Belum, Terima Pak. kasih ya. Sebagian mungkin belum, Pak. Belum, Pak. Ya Pak, belum pernah Pak. Masa kecilnya kurang bahagia, Pak. Wah, bukan. Masa kecilnya kurang dongeng. Mbak Keke mana? Pernah dengar gajah dan 3 orang buta nggak? Enggak, Pak. Dengarnya gajah sama semut, Pak. Wah, gajah sama semut. Waduh. Udah sekarang ganti nih. Kuliahnya bukan database, tapi kuliahnya gajah dan 3 orang buta. Oke. Seekor gajah dan 3 orang buta. 3 orang buta namanya buta sejak lahir, dia belum pernah melihat gajah. Dia belum pernah melihat gajah. Kemudian 3 orang buta tadi didekatkan dengan gajah, suruh megang gajah. Kemudian setelah megang, dia nanti diminta untuk menceritakan gajah itu seperti apa. Satu orang megang gajah pada kakinya. Satu orang megang gajah pada perutnya. Dan satu orang megang gajah, kebetulan dia dapat ekornya. Ketika ya, 1 kaki, 1 perut, yang 1 ekor. Kemudian diminta menceritakan masing-masing. Apa yang terjadi? Si A yang dapat kaki, dia kan menceritakan seperti apa? Oh, gajah itu panjang, bulat, kayak batang, mungkin kayak pohon. Nah, dia juga belum pernah melihat pohon kan. Nah, dia menceritakan bahwa gajah itu bulat, panjang. Gitu. Itu si A. Kemudian si B yang dapat perut tadi dia mengatakan, oh gajah itu lebar, gitu kan, lebar, datar, gitu, mungkin kayak lantai atau kayak tembok. Dia kan mengatakan begitu. Kemudian satu lagi si C yang dapat ekor tadi. Dia mengatakan kalian salah, gajah itu yang betul kecil, barangnya kecil tapi panjang, di ujungnya ada rambutnya. Nah, seperti gitu. Pertanyaannya, 3 orang tadi jawabannya salah nggak? Tidak Pak. Enggak, Pak. Tidak Pak, tidak. Tidak ya? Tidak, menurut sudut pandang mereka masing-masing gitu kan. Menurut sudut pandang masing-masing. Nah, kalau kemudian yang menjadi juri ini orang yang matanya normal, mungkin 3 orang yang jawab tadi mungkin kemudian dimaki-maki, wah kalian ini nggak lihat, gajah itu nggak kayak gitu mungkin gitu ya. Nah, ini mungkin yang juri yang matanya normal itu mungkin ibaratnya dia adminnya basis data. Adminnya basis data tahu semua detailnya. Tetapi user pada level yang berbeda ini tadi, ibaratnya si A, B, C yang gajah tadi, dia itu seperti melihat data dengan cara berbeda, dengan cara yang masing-masing. Oke, ibaratnya begitu. Jadi ada 2 ibarat ini hari ini, botol dan juga cerita tentang gajah. Oke, next. DBMS yang beredar saat ini yang digunakan itu menggunakan arsitektur namanya ini, ANSYS PARC. Apa itu ANSYS PARC? Panjangannya ini nih. The American National Standard Institute, Standard and Requirement Committee. Jadi ada semacam organisasi ya, organisasi yang mengelola kumpulan dari standar-standar. Standar itu aturan-aturan gitu. Jadi kebetulan ini American National, jadi lembaga di sana. Nah ini kita ikut di sana. Nanti ANSYS PARC seperti apa?
Nanti kita lihat lebih detail. Oke, next. Nah, 3 level itu kalau kita visualkan kira-kira begini. Ini database-nya paling bawah, ya, database-nya paling bawah. Kemudian yang paling atas ini adalah user. Saya lompat yang paling atas adalah user 1, user 2, user 3. Ini ibaratnya tadi ya 3 orang buta tadi. Ini si A yang dapat kaki, si B yang dapat perut, si C yang dapat ekor tadi. Ini semuanya ngelihat dengan cara masing-masing, dengan keperluan masing-masing. Nah, di level bawahnya sebenarnya ketemu nanti, oh ini apa namanya, ketemu dengan adminnya tadi, yang juri yang matanya normal tadi, dia secara konsep bisa deskripsikan lebih lengkap lagi ya dari sini. Kemudian si admin ini juga akan menyimpan, bahwa nanti ada apa ya, ada dalemannya gajah itu begini, karakternya gajah begini dan sebagainya. Secara internal akan tersimpan tersendiri. Nah, secara fisik kemudian ya ini gajah itu ada di mana, ada di kandang, ada di hutan dan sebagainya, tersimpan secara fisik ada. Nah, ini 3 level itu ibaratnya seperti itu. Nah, di sini oke, kalau tadi pakai padanan, sekarang kalau kita lihat database ini adalah kumpulan tabel-tabel, kumpulan data-data yang kita miliki, disimpan secara multi level tergantung kebutuhan ya. Kebutuhan. Oke, nanti ada 3 level. Ada 3 level detailnya, sementara boleh diabaikan dulu. Yang penting Anda paham bahwa ada 3 level secara internal, konseptual, eksternal. Ini kalau kita bawa ke konsep atau gambar tentang DBMS yang tadi, kira-kira seperti ini. Nah, database yang ini paling bawah itu ada di paling kanan. Kemudian DBMS bergerak ini di sini. Kemudian konseptual, dan di sini adalah user view-nya. Oh, ada gambar saya nggak keluar satu. Oke. Nah, nanti prinsipnya ketika kita ngomong apa namanya, DBMS itu nanti sebenarnya kira-kira ada di sini. Ya ini apa namanya, total system yang ada di sini. Ini DBMS, ini user. Oke. Dari 3 level arsitektur, sekali lagi internal, konseptual, eksternal. Nah, ini agak lebih detail tentang arsitekturnya. Masih ingat mata kuliah Pro, algoritma pemrograman, bahwa di dalam mata kuliah pemrograman Anda pasti akan mendefinisikan ini tipe data, ada sebuah tipe kompleks gitu, tergantung bahasa pemrogramannya ya. Ini nanti Anda menggunakan apa, ini bahasa pemrograman yang ini tidak merujuk ke salah satu bahasa khusus, tapi prinsipnya ketika kita mau mendefinisikan sebuah tipe data yang kompleks, misalnya staff, maka staff itu kumpulannya isinya adalah ini. Ada staff number itu kayak apa ya, nomor induk lah, nomor induk pegawai gitu. Kemudian branch number itu dia pegawai itu ada di cabang mana, nama, first name, long name, kemudian struct untuk date of birth, tanggal lahir, gaji. Ya. Nah, ini adalah struktur atau susunan data untuk mendefinisikan satu orang karyawan atau seorang staf. Ini secara logik di mata kuliah Alpro ini menjadi seperti ini. Nah, ini di internal levelnya. Kemudian level di atasnya itu bisa menjadi seperti ini. Jadi ini sebenarnya kan kalau model tabel kan, tabel kolom-kolom. Kolom staff number, kolom first name, last name, tanggal lahir, gaji, kemudian di cabang mana. Oke, ini total tabel semuanya, seluruh kolom yang ada di sini. Kemudian dilihat oleh view 1 dan dilihat oleh view 2. View 1 hanya melihat kolom ini, 1, 2, 3, 4, 5. Dia tidak melihat branch number. Dia tidak melihat branch number. View 2 dia hanya melihat 3 kolom saja, staff number, long name, dan branch number. Ini 3 kolom saja. Nah, ini view. Jadi kita punya data yang lengkap ada di sini, seluruh kolomnya.
Dilihat oleh user 1 hanya yang ini, dilihat oleh user 2 hanya yang ini. Tapi ini, kalau dilihat detailnya di level bawahnya, maka kira-kira menjadi seperti ini. Nanti masih lebih detail lagi ya, ini barangnya kayak apa sih, benda fisiknya kayak apa, kalau disimpan di hard disk gitu. Nah, nanti tentu pada level berikutnya. Nah, basis data nggak nyampe sana. Basis data kita batasi aja di sini aja, sampai internal level di sini. Oke, nanti yang itu urusan mata kuliah yang lain, bahkan bukan di prodi kita. Ya, kita di sini aja. Oke, next. Nah, ini masih ngomongkan ini ya, internalnya, detail-detailnya di sini. Secara fisik, bagaimana struktur penyimpanan data dilakukan. Dikelola oleh OS, operating system. Tapi atas permintaan DBMS. Kemudian detailnya kayak apa sangat bergantung pada karakter atau setting DBMS dan operating system. Oke, nah ini mata kuliah sistem berkas dan sistem operasi ini yang membahas lebih detailnya. Nah, Anda mungkin ada sistem operasi, kalau sistem berkas nggak ada di prodi kita. Ini ada. Nah, gitu. Sekilas saja ya, kalau kita paham. Dan secara konseptual, nah ini yang di sini, ini gambarnya yang tadi. Gambarnya tadi. Nah, ya, menjelaskan data apa yang disimpan dan bagaimana itu saling berhubungan. Ini ketemunya nanti di sini, konseptual. Oke. Nah, kemudian level eksternal, nah ini view ya. Tadi ada contoh view satu. Saya kasihkan contoh aja, misalnya begini, contoh view. Oke, Anda setiap semester kan Anda ngisi KRS lewat portal akademik. Sebelum Anda bisa ngisi KRS, itu ada Kaprodi, itu melakukan setting, menawarkan mata kuliah, membuka mata kuliah, membuka kelas, dan sebagainya. Nah, jadilah Anda bisa entry KRS. Nah, bayangkan sekarang dari sekitar 25.000 mahasiswa UAD itu semuanya sudah ngisi KRS, kemudian seluruh data itu dilihat oleh banyak pihak. Pihak pertama misalnya dosen wali. Kalau angkatan 2020 kebetulan ketemu saya, angkatannya Mbak Kiki, dosen walinya nggak tahu itu siapa. Kemudian Kaprodi juga melihat, dekan melihat, kepala biro akademik melihat, Pak Rektor melihat, gitu ya. Seluruh data entry Anda itu sebenarnya dilihat oleh masing-masing ini. Cuma ngelihatnya dengan cara masing-masing sesuai kebutuhan. Contohnya gimana? Contohnya ini. Kalau Anda ini mahasiswa nggak tak tulis ya di sini ya. Mahasiswa Anda bisa melihat isi KRS Anda, isi KHS Anda, detail Anda bisa lihat. Anda bisa entry KRS. Mungkin kalau dosen wali, dia nggak perlu lihat detail gitu. Dia melihat data akademiknya, melihat data akademik detail per mahasiswa. Jadi saya bisa melihat Anda sudah ngambil mata kuliah apa, lulus apa belum, nilainya apa, itu saya bisa mantau di portal saya. Kemudian Kaprodi bisa melihat tapi nggak perlu gitu, nggak perlu. Kaprodi cukup melihat misalnya jumlah perangkatan berapa sih angkatan 2020 itu yang ambil basis data berapa. Nah itu Kaprodi cukup mungkin kayak gitu aja, nggak perlu detail. Nggak perlu sih misalnya Hamdani. Hamdani itu ngambilnya berapa SKS sih, mata kuliah apa saja, itu bukan konsumsi Kaprodi. Kemudian semakin tinggi dekan nanti lebih ringkas lagi data yang dilihat. Kepala biro akademik apalagi dia nggak perlu melihat detail, dia cukup yang melihat wisuda besok itu berapa orang ya, misalnya gitu. Nah, kepala biro akademik hanya melihat gitu, dia melihat di sistem akademik hanya melihat peserta wisudanya saja untuk peserta wisuda. Apalagi Pak Rektor apalagi jumlah peserta wisuda terserah berapa kan. Tapi Pak Rektor penting ini. Saya yang pengen tahu sebenarnya masing-masing prodi itu rata-rata lulusnya berapa tahun sih? Mana yang paling prodi yang paling cepat, mana prodi yang lambat. Nah, itu dievaluasi. Ini contoh view pemanfaatan basis data. Oke. Ini contoh perintah ya nanti. Nah ini yang selama satu semester itu kita akan banyak belajar perintah tentang select nanti ya. Nah, ya harus paham nih, ada kalau nggak paham nanti
Oh, hati-hati nanti Mbak Kiki bisa kasih nilainya 0 nanti kalau Anda nggak paham ya. Ini harus paham. Tapi nggak sulit, gitu. Nggak sulit. Nah, yang penting Anda telaten aja, ikuti aja. Itu 1 semester saya sudah hanya akan bahas silek saja ini sampai akhir. Nah, oke. Nah, ini aspek-aspeknya yang tadi juga sebenarnya secara umum juga sudah kita lihat. Semua user harus mengakses data yang sama. Ini balik ke contoh botol tadi ya. Botol tadi bahwa antara yang lingkaran dengan yang panjang, jadi prinsipnya botol itu ya sama. Jadi tidak boleh, meskipun view-nya tadi berbeda-beda ya antara kaprodi, dekan, pak rektor, semua itu view-nya berbeda, tetapi datanya harus benda yang sama yang dilihat. Kalau bendanya beda nanti bisa nggak konsisten. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oke, kemudian ini konsep view ya, konsep tree level itu view itu tidak terpengaruh oleh perubahan pada view yang lain. Tapi tidak masalah, datanya permanen, datanya tetap. Jadi mau dilihat dengan cara ini ya ini begini, tetap ada view yang baru dan tidak apa-apa, boleh aja. Tapi antara view A dan view B ini tidak saling mengganggu, jadi masing-masing bisa berjalan sendiri. Kemudian dalam tree level arsitektur 3 tingkat ini, user diharuskan tidak perlu mengetahui secara detail di mana data disimpan. Ini diurus di operating system atau sistem berkas itu di sana. Kita di sini di basis data kita cukup pemanfaatan datanya. Nah, kemudian masih di aspek arsitektur, seorang DBA itu apa ya? Database administrator, adminnya. Seorang admin dapat mengubah struktur penyimpanan database, tapi tidak mempengaruhi view bagi pengguna. Jadi tidak masalah, view-nya tetap aja walaupun di bawahnya diubah struktur. Bukan datanya diubah, tapi strukturnya. Struktur boleh diubah, tapi data tidak diubah. Sehingga view-nya nggak ngaruh. Oke, kemudian berikutnya, susunan database secara internal tidak boleh terpengaruh oleh perubahan pada media penyimpan. Maksudnya gimana? Jadi misalnya gini, saya punya sekumpulan data yang disimpan di DBMS di server dengan hard disk. Kemudian pada suatu saat misalnya hard disk itu penuh, hard disk penuh atau menjelang atau mau rusak. Nah, saya pengen memindahkan data ini ya, data yang ada di hard disk ini, mau saya pindahkan ke hard disk yang lain atau ke server yang lain. Dan ini mestinya kan secara fisik ini media penyimpannya kan ganti nih, berubah. Nah, media penyimpannya berubah. Jadi ini saya copy, yang ini saya copy ke sini. Nah, dalam proses copy seperti ini, yang ada di sini isinya ini harus sama di sini, tidak boleh berubah, meskipun ini pindah. Ya, ibaratnya Anda punya file, Anda copy menggunakan flash disk, itu setelah di copy di flash disk satu dengan flash disk satunya, isinya sama, sepanjang tidak diedit ya sama isinya. Nah, sama dengan database juga begitu. Cuma kalau kita ngopi file pakai flash itu hanya 1, 2, 3 file, tapi kalau database yang kita copy ini menyeluruh banyak tabel sekaligus. Jadi kita move database-nya, kita pindahkan. Nah, ini juga tidak boleh mengubah isinya. Oke. Next. DBA juga boleh mengubah struktur tanpa mengganggu kebutuhan user. Ini hampir sama dengan yang ini ya, yang pertama ya. Pertama, ketiga ini prinsipnya struktur boleh berubah, tetapi isi tidak boleh terganggu. Prinsipnya gitu. Oke. Supaya lanjut. Kemudian nanti kita akan belajar tentang bahasa basis data. Mana basis data itulah kita bisa membuat view itu menggunakan bahasa basis data itu. Bahasanya disebut atau yang kita gunakan adalah tulisannya SQL. SQL. Bacanya kalau orang Jawa ya SQL, tapi kalau kita eja dalam bahasa Inggris jadi SQL. SQL itu dari Structured Query Language. Jadi bahasa query yang terstruktur. Gitu. Oke, isinya seperti apa nanti? Tunggu tanggalnya. Tapi prinsipnya perintah-perintah di dalam SQL itu terdiri dari 2 kelompok. Kelompok pertama adalah DDL,
Kelompok yang kedua adalah DML, Data Manipulation Language. Nah, jadi sekali lagi, kelompok pertama adalah DDL, kita bicara definisi. Kemudian yang kedua adalah DML, kita bicara manipulasi. Manipulasi bentuk pemanfaatan. Agak berbeda ya dengan konotasi bahasa Indonesia ya. Kalau kita ngomong manipulasi itu seolah-olah seperti penyalahgunaan gitu. Tapi ini bukan tentang penyalahgunaan, tapi tentang penggunaan. Oke, masuk ke sana. DDL. Ini berguna untuk membuat definisi, membuat datanya, membuat tabelnya, mengubah struktur tabelnya, atau menghapus tabel. Itu DDL. Tapi di sini kita nggak bicara data. Ini nggak ada namanya simpen data itu nggak ada di sini. Sini hanya create tabelnya, create indeksnya. Atau tabelnya perlu diubah nih, mau tambahin kolom boleh di sini. Oh, tabelnya udah nggak kepake, harus dibuang pakai drop table. Nah, itu. Ini bahasa kelompok perintah dalam kelompok DDL, masih dalam video. Kelompok yang kedua adalah DML, Data Manipulation Language. Ini perintah yang berguna, nah ini tipe, berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Ini contoh. Ya. Ini perintahnya select. Balik. Klik. Nah, balik sini. Perintah select, insert, delete, update. Select, insert, delete, update. Select itu untuk memilih, kemudian insert itu menyisipkan atau memasukkan atau menyimpan, sedangkan delete adalah untuk menghapus, dan update untuk mengubah. Nah, inilah perintah-perintah dasar, 4 perintah dasar yang masuk dalam kategori DML, Data Manipulation Language. Jadi macam-macam perintah. Ada puluhan contoh. Nah, itu. Jadi ada DDL dan ada DML. Prinsipnya begitu. Nah, oke, sampai di sini. Ada diskusi? Silakan. Ada pertanyaan? Ada yang tidak jelas? Atau mungkin mau mengusulkan sesuatu? Silakan. Ya, stop share itu. Sudah jelas semua nih? Nggak ada yang perlu ditanyakan? Untuk sekarang mungkin tidak ada Pak, tidak ada yang menjawab. Oh, ini ada yang tanya di chat nih, berarti. Oh, ada Pak. Apa bedanya basis data dengan visual data? Visual data. Kalau basis data yang tadi ya, kita ngomongkan datanya, fisik datanya. Kalau ngomong visual ini, mungkin agak geser sedikit. Ada mata kuliah namanya visualisasi data. Visualisasi data. Nah, apakah nanti yang dimaksud itu atau bukan? Kalau kita ngomong visualisasi data, itu artinya data yang ada itu kita tampilkan. Nah, kita tampilkan, di show, ditunjukkan, dilaporkan secara visual. Secara visual itu kalau data kita punya itu berwujud tabel. Kita berwujud tabel. Nah, kalau kita ngomong visualisasi, data itu bisa ditampilkan berupa satu mungkin tabel. Yang kedua, mungkin kita tampilkan dalam bentuk grafis. Grafik. Oke, Anda pernah ya membuat grafik ya di baik secara manual ataupun di Excel, itu ada grafik lingkaran, ada grafik batang, ada grafik kue, atau pie chart, dan sebagainya. Ada grafik yang isinya garis, dan sebagainya. Itu adalah memvisualisasikan. Nah, zaman sekarang ini banyak informasi tersaji, tidak lagi berupa tabel yang ditampilkan, tetapi sudah berbentuk infografis. Nah, ini infografis. Nah, itu visualisasi data kira-kira seperti itu. Nah, saya nggak tahu ini Mas Torik ini yang dimaksud visual data apakah seperti itu atau bukan.
Atau mungkin gini, kalau visualisasi itu adalah sebuah proses memvisualkan, maka kalau visual data berarti data yang bisa kita lihat secara fisik, yang bisa kita lihat dengan mata. Dengan mata kita bisa melihat visual nih datanya. Nah, banyak contohnya, pokoknya sesuatu yang bisa kita lihat. Anda melihat baliho, Anda melihat banner, Anda melihat iklan, itu sebenarnya kan basis data. Cuma disajikan secara visual. Kira-kira gitu. Jadi sudah nggak lagi tabel-tabel yang ditampilkan, tapi visual, lebih nyaman dilihat, lebih mudah di-capture oleh mata, lebih cepat dibaca. Bayangkan kalau tabel dibandingkan dengan grafik gitu ya. Grafik itu maka kita akan bisa melihat lebih cepat grafik daripada tabel. Kalau tabel kita harus melihat angkanya satu-satu nih, mana yang lebih tinggi. Tapi kalau langsung sudah berupa grafis, kita udah langsung lihat yang paling tinggi mana nih. Oh, lihat aja yang kolomnya paling banyak. Kira-kira gitu. Oke, gitu Mas Torik, apakah sudah menjawab? Oke, ada lagi? Boleh lewat chat, boleh open cam, boleh open mic. Pertanyaan. Izin bertanya. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa Mas? Siapa? Habib. Iya, Pak. Nah, untuk basis data tadi kan sekumpulan data yang terhubung ya, Pak ya. Nah, ini kan tadi di PPT ada 3 level ANSI Spark yang arsitektur itu, Pak. Itu kan ada external view 1, external view 2, konseptual, sama internal level, 3 arsitekturnya. Itu tiga-tiganya itu saling berhubungan atau gimana ya Pak? Itu soalnya di konseptual level itu kan kayaknya ada yang enggak beda antara yang view 1 dan view 2 masuknya gitu Pak. Oke. Nah, saya share screen lagi ya. Yang tadi. Ya, mungkin di sini ya Mas ya. Kita lihat misalnya begini. Jadi tadi pertanyaannya antara internal level, conceptual level, dan external view itu saling terkait apa tidak gitu ya? Iya Pak. Ya, oke. Jawabannya iya. Ini bukan hanya saling terkait, ya, bukan hanya saling terkait, tapi bahwa prinsipnya sebenarnya antara external view, conceptual level, dan internal level ini sebenarnya barangnya satu. Ya. Ini barangnya satu. Cuma dilihatnya begini, yang ini dilihat oleh apa ya, programmer, kira-kira gitu. Programmer itu kalau membuat data begini, gitu. Begini. Tapi kalau dilihat secara tabulasi, jadi ini data ini sudah dibuat menjadi tabel, sebenarnya kalau mau dilihat menjadi seperti ini. Ini tabel hasilnya. Jadi ini mungkin cara membuatnya, ini hasilnya, hasil tabelnya. Kemudian di sini yang external view, tabel yang sudah dibuat ini dilihat oleh orang satu dan dilihat oleh orang yang kedua. Orang yang tersatu hanya melihat kolom-kolomnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Coba cek hitung kolom totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi user 1 hanya melihat, hanya mengambil 5 kolom. Dia tidak mengambil branch number, dia nggak peduli dengan branch number. Sementara user 2 dia lebih ekstrim lagi, dia hanya mau tengok 3 kolomnya aja. Hanya tengok 3 kolom aja, staff number, long name, dan branch number. Dia nggak mau tahu layarnya kapan, gajinya berapa, pokoknya dia hanya pengen lihat karyawan-karyawan berdasarkan data cabangnya itu mana aja sih, gitu. Kira-kira begitu. Kalau yang di sini nggak mau ngelihat cabangnya, dia hanya mau ngelihat pokoknya karyawan saya itu berapa, namanya siapa, gajinya berapa, dia ngelihatnya di sini.
Jangan di sini ngelihatnya itu tadi karyawan yang berada pada cabang-cabang tertentu itu di sini. Tapi prinsipnya datanya sama ini. Tabelnya di sini dan tabel yang seperti ini. Kalau disimpan di dalam struktur data, kalau Anda programming di algoritma pemrograman, sebenarnya tabelnya seperti ini. Kira-kira gitu, Mas. Mas siapa tadi? Habib ya? Baik, Pak. Oke, cukup menjawab. Jadi sekali lagi ini sama ya. User internal level, konseptual level, external level, ini bendanya sama, cuma dilihat dengan cara yang berbeda. Ibaratnya tadi balik ke botol tadi ya, botol atau gajah tadi. Cuma kalau botol atau gajah tadi kita mainkannya di sini aja. View 1, view 2, view 3. Itu di sini ini view. Tetapi ini lebih ekstrim lagi bahwa ini dilihat oleh user, ini oleh database administrator, yang ini oleh programmer. Kira-kira gitu, bendanya sama. Oke, begitu. Oke, tadi kayaknya ada pertanyaan di chat ya. Chat ini, Pak, apakah ada struktur lanjutan dari 4 perintah DML tersebut? Nah, oke. Perintah DML-nya memang ya hanya 4 itu saja, tetapi variasinya nanti banyak. Saya punya contoh nanti pemecah contoh-contoh kasusnya. Nanti ada sekitar 40 sampai 50 macam perintah. 40 sampai 50 gabungan apa prinsipnya sebenarnya sileknya aja sebenarnya. Sileknya aja sekitar 40 sampai 50 perintah. Ada di slide 5 PowerPoint nomor 5 nanti. Nah, di bab 5 ini macam-macam. Jadi bukan struktur lanjutan sih, tapi contoh kasus penggunaannya. Kalau perintahnya ya hanya satu, silek saja, satu kata silek. Tetapi belakangnya variannya bisa bermacam-macam, bisa sampai 50-an macam. Begitu, Mas. Ini Nizar, Muhammad Nizar. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Masih Mas Torik. Slide 3 level ANSI Spark. Ada slide yang mana? Yang ini ya, slide yang ini ya. 15 itu yang mana? Oh, ini. Charname ini kah maksudnya? Story. Oke. 15 ini menunjukkan lebarnya. Ini balik ke Alpro ya, balik ke Alpro. Char fname 15 ini berarti full name atau fname ini tipe datanya adalah karakter diberi lebar 15. Jadi diberi ruangan 15 huruf. Jadi karakternya dibatasi 15 huruf. Sedangkan yang lain memang tidak dibatasi. Kalau integer ini udah otomatis, dia otomatis ada batasnya kapasitas integer gitu ya. Nanti pelajari di Alpro. Kemudian date of birth, tanggal lahir ya jelas juga, strukturnya jelas, ada bulan, tanggal, tahun gitu. Float itu juga menunjukkan bilangan, ya bilangan yang nanti ada sudah punya struktur sendiri. Sedangkan kalau char di sini kan karakter. Nah, karakter kalau hanya satu saja itu ya hanya satu huruf, hanya satu huruf. Tetapi kalau kita berikan angka 15 seperti ini artinya bahwa nih kita membuat sebuah kolom, ya misalnya full name, long name ini, kolom ini bisa memuat 15 karakter. Kira-kira gitu. Nah, ini balik ke nanti dilihat di file yang kemarin kalau sudah saya share ya tentang diktat SQL. Diktat SQL nanti cek lagi. Oke, ada lagi. Nah. Baik, namanya belum ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini itu saja dulu. Jadi sebenarnya pengen panjang ya, cuman yang namanya conference begini saya batasi aja 30-40 menit udah cukup. Nanti kalau kepanjangan itu nanti ya capek, bukan capek, tapi memang mood kita itu untuk melihat video itu ya segitu-segitu aja. Kecuali kalau Anda nonton film mungkin bisa 2 jam 3 jam gitu. Kalau kuliah online ya segitu-segitu aja. Nanti masih ada
Kalau yang tadi PowerPoint 2, PowerPoint 2 itu sebenarnya panjang, masih separuh ya. Nah, ini saya sebut 2A, kemudian nanti next mungkin bisa kita diskusikan yang 2B kalau perlu. Kemudian nanti saya akan agak percepat berikutnya nanti. Yang penting kita bahas nanti adalah PowerPoint yang isinya adalah perintah-perintah silek, karena intinya dari di situ. Tapi ya intro-intro, pengantar-pengantar yang terkait dengan itu memang perlu kita pahami dulu, perlu kita diskusikan dulu. Oke, baik. Saya kira begitu ya Mbak Arini. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan boleh di chat di grup aja. Grup. Izin bertanya, ya. Pak. Oke, silakan. Untuk kata kunci materi hari ini apa ya, Pak? Kata kunci hari ini ANSI Spark. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Kita akhiri kuliah pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.